Halo Lamban, ini di samping kita ada dua buah Land Cruiser 300. Yang kiri adalah VXR, yang kanan adalah VX 300 GR. Bedanya di sini sebenarnya secara basic suspensionnya adalah yang sini ada sistem untuk mengatur kekerasan suspension. Sesuai dengan modenya, mode sport ya lebih keras gitu-gitulah. Tapi itu sangat sedikit. Yang lebih banyak berperan adalah stabilizernya. Jadi stabilizernya saat mode sport ini ataupun ini dia akan lebih keras gitu. Jadi mobilnya lebih stiff, tetap empuk gitu. Jadi yang di setup adalah di stabilizernya yang berperan lebih banyak. Makanya mobil ini kalau mode sport terasa lebih tidak limbung karena si stabilizer dibikin lebih kaku gitu. Cuma dua-duanya semuanya mengeluh suspensinya kurang enak dibanding VX 200-nya atau adiknya. Oleh karena itu kita selalu saranin untuk ganti shocknya atau suspensionnya. Yang VXR ini menggunakan Allman-Emu BP51 full original, nggak ada yang dirubah, hanya diganti OME BP51 aja, velg ban standar. Sangat mudah kita tuning karena tinggal pasang PNP tanpa perlu ganti upper arm juga, tinggal tuning sama setup ribbon sama compression, dah langsung enak. Nah, yang problem adalah yang VXR. Yang VXR ini sudah menggunakan ban ring 22, velgnya pakai TE37, lebar 9, bannya 245, ring 22 sehingga profil bannya lebih tipis. Di saat profil bannya lebih tipis, tentunya ban ini akan lebih keras karena dinding bannya lebih keras juga dibanding ban yang ring 20 standarnya si Land Cruiser. Oleh karena itu butuh suspension yang lebih empuk. Tetapi karena peleknya gede, enaknya fitment mobilnya diturunin. Kalau enggak enak dilihat. Oleh karena itu banyak customnya. Nah, suspension kit yang diciptakan untuk Land Cruiser 300 rata-rata itu standar to lift, nggak ada yang standar to lowering. Oleh karena itu kita harus sedikit custom. Nah, yang VX GR ini menggunakan OME BP51 juga. Cuma kita sedikit customin, per belakangnya kita ganti menggunakan King Spring dari Australia, mobilnya turun. Nah, depannya pakai OME BP51, pakai spring standar, tinggal nanti bracket springnya kita modifikasi, kita turunin dikit, kita turunin sekitar 1,5 cm, jadi fitmentnya udah langsung oke. Tuningnya sama karet stoppernya kita modifikasi yang belakang, jadi travel suspensinya tetap banyak walaupun mobilnya lebih ceper. Nah, itu yang kita lakukan biasanya untuk VXR ini sama VX GR yang menggunakan profil ban yang tipis. Karena mobil butuh fitmentnya lebih pendek, tapi suspensi travelnya tetap terjaga, tetap banyak, sehingga walaupun bannya lebih keras, tapi tetap empuk, tetap enak gitu. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. 30's my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wish for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Oh ya, mobil ini juga sudah di-upgrade pengeremannya. Terkenal Land Cruiser itu mulai dari 100, 200, 300 sama remnya agak kurang pakem. Oleh karena itu ini udah diganti pakai AP Racing. Depan belakang BBK ini 410 bisnya. Jadi udah sangat pakem sekali. Nah, si 300 itu stage satunya sebenarnya cukup ganti brake pad. Pakai endless bisa bagus. Terus yang kedua baru ganti BBK. Cuma BBK-nya sangat terbatas mereknya, semua merek oke, yang penting original, ada Brembo, ada AP Racing, ada endless juga. Nah, itu juga sangat membantu. Depan saja cukup sebenarnya, tapi buat keren depan belakang. Selain keren juga performanya naik. Oke, kira-kira gitu. Jadi yang paling susah atau bukan paling harus teliti adalah tuning suspensionnya.
karena si BP51 itu sangat sensitif. Sekali lagi aku tegasin, banyak teman-teman yang pasang Ome BP51 itu merasa tidak puas sama performa shocknya. Menurut saya bukan karena shocknya yang nggak bagus, tapi karena tuningnya tidak pas. Karena si shockbreaker ini sangat-sangat sensitif dibanding shockbreaker lain. Kalau shockbreaker lain diklik satu kali gitu, selisihnya itu sedikit sekali. Bahkan kita dyno, kita selisihnya sedikit sekali. Tapi kalau BP51 itu kan ada garisnya 7. Digeser setiap garis itu kurang lebih lebarnya itu ada 5 mili, 6 mili. Digeser 1 mili dari 5 mili aja, itu berubah banyak. Kita dulu penasaran, kita naikin dyno test, kita geser sedikit gitu, kurvanya gesernya jauh. Jadi kita salah geser dikit, itu berantakan. Karena shock ini harus pas banget, kelebihan nggak boleh, kekurangan nggak boleh, baik compression sama rebound. Dan dia posisinya itu jejer antara compression sama rebound. Jadi kalau tuning, saran saya itu sebelah dulu. Mau tuning compression dulu, baru rebound. Jangan dua-duanya digeser bareng, nanti kehilangan arah. Jadi contoh saat reboundnya terlalu nahan, mobilnya kan jadi keras, jadi nahan tidak limbung kan, nahan sekali. Itu dipikir, oh kompresennya ini terlalu keras, kompresennya diturunin kok nggak berubah, turunin lagi itu nggak berubah, karena ternyata reboundnya terlalu keras. Nah, itu sangat sensitif sekali. BP51 punya keunggulan, bodinya aluminium, lebih mudah melepas panas, dan pistonnya itu 51 mili. Salah satu piston yang paling besar di antara kompetitornya. Sehingga dia meredamnya harusnya lebih smooth gitu. Nah, karena bypass sistemnya bukan klik, itu membuat putaran itu kan nutup lubangnya itu gede banget gini lubangnya, terus ditutup bareng gitu. Jadi nutupnya langsung banyak gitu. Sekali putar dikit aja nutupnya banyak. Sehingga sangat sensitif. Makanya saran saya kalau tuning suspension BP51 harus pelan-pelan, harus sedikit pelan-pelan. Gitu sih. Tapi pasti bisa. Oke, kita lagi quality control VHR 300 menggunakan suspension dari Allman-Embu BP51. Ini mobil kondisinya all standard, ban standar ring 20, bawaannya mobil sama bannya sama velgnya juga. Sehingga kita sangat mudah sebenarnya tuning mobil ini, tinggal pasang, kita sudah punya data tuning, tinggal pasang, udah beres. Tapi walaupun begitu, kita tetap akan quality control performanya. Nah, Ome BP51 itu sebelum diinstal kita harus cek nitronya, harus kita standarin, kita pastikan semua shock dengan PSI nitro yang sama 240 PSI rata, karena kalau nggak rata nanti tuningnya akan susah, bisa jadi kanan kiri beda. Nah, sebelum kita install shock apapun, saran saya lihat datanya, basic datanya berapa PSI, baru diratain dulu, baru dipasang. Jangan dipasang dulu baru dipasang nitro. Biasanya itu geser. Jadi saat dipasang dulu shockbreaker itu udah compression, udah tidak di lengthnya tapi sudah compression gitu. Nah, sudah compression ini, kompresinya berapa tergantung sama per. Nah, ini akan susah mau diisi berapa karena basic datanya dari pabrik itu harus posisi tidak terpasang, baru diisi nitrogen sesuai dengan requirement-nya sama pabrik. Nitrogen bisa di-adjust nggak? Bisa di-adjust, ada batas bawah, ada batas atas gitu. Setiap shockbreaker punya data batas atas, batas bawah masing-masing gitu. Jadi saran saya untuk memudahkan setiap kali pasang shock itu, yang pertama nitrogen diratain dulu sesuai requirement dari pabriknya. Oke, kita tes 300 VXR ini udah jauh banget daripada standarnya.
Teman-teman, ini kitnya IP Racing sama electric parking bag-nya untuk 300 seri sudah selesai diinstal. Shocknya pakai BP51. Nah, tantangannya adalah ketika teman-teman pakai 300 seri terus pakai velgnya yang ringnya besar, yo agak detail dikit. Makanya ini bongkar lagi nih sini. Ini coba kita bongkar lagi teman-teman, karena owner pengen agak turun sebenarnya. Makanya kemudian sama kita buatin adapter biar BP51-nya bisa lebih turun dibanding ketinggian standar. Cuma yaitu kendalanya kadang kemudian travelnya jadi kurang maksimal. Nah, makanya ini perlu di-adjust lagi sedikit biar fitmentnya tetap oke, kenyamanannya dapat. Ini perlu lebih rigid, lebih detail dalam setup ketinggian, setup ribbon kompresinya itu disesuaikan dengan ban ring 20-nya. Ya rumit ya. belum nemu enaknya gitu. Makanya ini masih kita proses terus biar mendapatkan final settingnya. Ini depan juga pakai HP Racing mampot. Jadi beberapa orang memang merasa sistem pengereman 300 agak medeni gitu, agak menakutkan, apalagi dengan power mesinnya kan. Pasti kencang, orang pakai naik Land Cruiser 300 itu pasti kencang teman-teman. Itu. Jadi buat teman-teman yang memang mau upgrade upgrade kenyamanan gitu dengan naik 300 series itu ya kuncinya ada di suspensi ya kan. Terus pengereman, upgrade pengereman pakai BBK, dan itu ada tersedia teman-teman, nggak usah khawatir. Teman-teman telepon kita gitu biar disiapin, nanti tinggal pasang. Ini ada 300 series juga. Nah, ini kondisi masih standar, ban standar, velg standar, dipasangin BP51. Udah selesai, sudah sporing juga, tinggal mau diambil. Nah, ini kan beda nih. Kalau ini standar, ini kan ada adjustmentnya dikit gitu. Jadi memang beda-beda karakter orang. Nah, termasuk teman-teman yang di rumah pakai 300 series, stylemu seperti apa sih gitu. Kalau belum nyaman, coba konsultasi sama kita. Cukup lah. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to Oke, kita dapat challenge dari customer bahwa fake 300-nya udah pasang OME BP51, tapi awalnya tinggi mobilnya, standar tingginya. Ini diceperin, dibeliin per RSR dari Jepang yang lowering 2 inch. Nah, memang tingginya oke, cuma challenge-nya adalah per ini ternyata spring rate-nya lebih keras daripada per bawaan OEM mobil yang belakang terutama, dan yang depan juga iya. Jadi challenge-nya adalah tuning itu dikombinasi dengan shock breaker OME BP51 yang ada. Kalau yang depan kita bikin additional bracket gitu, dari bracket standarnya BP51 udah kepasang dan rasanya oke. Tinggal tuning sedikit shock breakernya, tapi yang belakang keras banget. Yang belakang cukup sangat keras. Jadi ini harus kita akalin supaya tetap menggunakan per ini dan shock ini. Coba besok nanti kita akan tuning dulu shocknya, revolving dulu. Kalau nyampe ya udah akan kita pasang, tapi kalau enggak, sudah kita tuning maksimal tapi enggak nyampe, ya kita akan ngomong ke customer untuk mengganti per belakang. Kemarin sih sempat bikin beberapa kali
VX300 lowering tapi menggunakan per dari King dan King Spring Australia. Jadi ada sempat 2 kali oke. Nah ini dari Jepang kayaknya agak keras, tapi kita coba dulu. Oke, kita masih rasain mobilnya. Yang pasti first impressionnya belakang keras banget. Coba ya, kita coba. Wes.